punggung serasa kayak ditusuk begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di channel Majelis Nur Zikrullah. Ya, teman-teman, kita kedatangan ini nih. Kita lagi ada di daerah Jakarta nih. Di daerah mana, Kang Pian? Daerah Jakarta Timur ya, Bang Dian ya? Setu Cipayung, Danau ya. Setu Cipayung, Danau. Danau. Luar biasa, kita sedang silaturahmi datang ke rumah Bang Dian di sini. Oke, pokoknya untuk para netizen sih, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kita ingin berbincang aja ini. Berbincang tentang apa nih, Bang Epo? Intinya gini, pengalaman Pak Dian tentang goib ya. Beliau itu kan polosan ya, kalau menurut saya mah ya polosan, dulunya polosan lah dia kan. Dia ada sedikit pengalaman tentang pengalaman goib ya kan, tentang diri dianya ya kan. Dulu dia sempat saya pernah pegang lah kan, beliau itu pegang tentang goib. Awalnya dia sih tidak percaya ya kan, makanya saya mau sedikit bincang-bincang dengan Pak Dian. Kejadian pertama itu gimana, nyampe beresnya gimana, nyampe sekarang dia gimana gitu kan. Oke Pak Dian, siap? Siap. Nah, gimana Pak Dian? Alhamdulillah sehat. Jadi gimana Bang Dian Pengalamannya nih? Boleh Tanya, diceritakan lah sedikit. Ini mohon maaf ya sambil ini ngerokok. Ya, biasa, santai, capek tenang. ya. Kan ini kita temanya obrolan santai. Sambil ngopi. Ya, buat netizen yang di bawah 17 itu jangan merokok dulu, jangan, sebelum bekerja dan mencari uang sendiri. Ingat ya semuanya ya. Jadi awalnya begini Pak Ipul. Kita ini ya, jadi ceritanya seperti ini Pak Ipul. Kita kan selain sebagai pekerja, kita juga kan memulai bisnis usaha ya. Ya, usaha kita itu mengenai dengan kesehatan juga, yaitu Milagros. Untuk netizen yang belum tahu apa itu Milagros, bisa di googling aja, di situ dicari. Ya, Iya. Hubungin aja, nanti kita catat di bawah. Dan itu bagus untuk tubuh kita. Nanti untuk para netizen, cobalah di situ di googling, cari manfaat Milagros. Nah, berawal dari usaha atau bisnis itu sendiri kita jalankan ya belum lama sih, tapi ya alhamdulillah. Awalnya saya nggak percaya ya, nggak nyangka gitu aja. Dari pertama awal mulai jadi stokis atau di sini distributor, itu mah baik-baik aja sih kondisi lingkungan itu ya. Saya mah selalu berpikir positif aja ya. Berawal dari di pagi hari itu Pak Ipul. Ya, gimana? Namanya kita lagi off day ya, lagi libur. Nah, saya itu punya anak kan, baru satu, usia 5 tahun. Itu ngajakin beli jajanan di warung. Posisi saya masih rebahan. Akhirnya saya bangun, dan itu kejadiannya real ya. Itu punggung serasa kayak ditusuk begitu, sakit lah gitu. Tusuknya pakai duit apa pakai apa? Nah itu dia, kalau duit kan ya kelihatan. Nah ini kan tidak kelihatan ini Pak ini. Oke. Ini tuh berhubungan yang tidak kelihatan. Awalnya mungkin semacam mungkin efek dari bangun tidur gitu kan. Mungkin ada inilah apalah kayak gitu. Iya. Apa gitu lah. Ya, jadi berpikirnya positif dulu aja ya. Positif, berpikir positif. Tapi dirasa-rasa kok nyampe berapa menit kok Makin kok larinya kok ini dada nyesek. Nggak bisa napas itu kita, makin sakit. Makanya waktu itu kan saya langsung video call Iya. dengan Pak Ipul.
Dan ternyata Pak Ipul bilang coba ini disambungkan lagi dengan Pian gitu kan. Ya itulah. Setelah dijelaskan katanya ada sesuatu yang dari itu ya goib Terganjal ya lah, begitu terganjal. ya. Awalnya kita juga masih 50-50 tuh, apa benar nih gitu, bener nggak sih kayak gitu. Ada nggak sih yang gitu ya kan? Iya, Karena kan emang nggak kelihatan gitu kan ya. Jadi kita antara percaya dan tidak percaya gitu. betul. Nah dari itu kan ini juga kadang nggak masuk akal juga ya, masa lewat video call Pak Ipul dengan Pian bisa apa ya, bisa mendetek ya ada hal goib begitu. Dan ternyata saya disuruh ngambil air dan hasilnya ya alhamdulillah Benar. Baik ya. membaik. Lepas itu udahlah kita coba mau ngopi. Baru nyeduh kopi di situ, duduk di depan di teras sambil ngopi. Baru mau aja mau bakar rokok. Dari belakang begitu lagi. Kerasa lagi. Iya, akhirnya saya teriak-teriak dong, manggil nama anak gitu, suruh manggilin istri kan. Kebetulan istri lagi nyuci di kamar mandi gitu. Iya. Nah, setelah itu saya nggak sadar. Pokoknya saya di waktu mau begitu, saya kasih nih handphone ke istri. Tolong nanti kalau ada apa-apa sama saya, telepon Pak Ipul sama Pian. Di situ ketik aja namanya ntar muncul. Jangan ditelepon, video call. Dari situ dari teras nyampe depan TV, nyampe ruang tamu, itu saya nggak jalan, merangkak. Kayak maung ya. Kayak macan ya. Ya itu nggak tahu sih, saya kan ngeblank aja Pak Ipul. Ya. Jadi yang saya rasain gelap semuanya, gelap, begitu gelap, tapi saya masih bisa dengar. Di situ saya dengar Pak Ipul sama Pian suruh istighfar. Saya dengar suara anak dan istri gitu. Tapi posisi nggak nyadar. Nggak sadar. Saya pengen berucap istighfar gitu, tapi mulut susah gitu. Kayak ada yang ngeganjel gitu ya. Iya begitu. Tapi bisa lewat batin sedikit-sedikit itu ya gitu. Tapi ini real ya, ini real. Dari kejadian itu saya tidak sadar. Yang lihat di situ Pak Ipul sama Pian lewat video call. Dan yang lebih realnya lagi yang ada di sebelah saya yaitu istri saya sendiri bilang, ayah itu meraung-raung kayak maung begitu kan. Macan ya. Apakah itu dibuat-buat saya sendiri atau bukan? Oh bukan, itu saya juga nggak tahu. Kalau saya meraung-meraung itu kan emang saya tahu orang gelap semua gitu, nggak ada cahaya, nggak ada apa, cuma denger aja. Dari situ kan alhamdulillah kan Pak Ipul sama Pian, alhamdulillah itu berkat beliau berdua ini, wah luar biasa. Akhirnya waktu itu malam Pak Ipul dan Pian Ke rumah ya Pak Dian. ke rumah langsung dari Bogor ke Jakarta. Luar biasa Pak ya. Nah itulah pembelajarannya rekan-rekan, teman-teman buat semua nih yang ada di rumah. Jadi mohon maaf, setidak percaya apapun kalian terhadap hal-hal goib, hal-hal spiritual, bahwa yang namanya hal goib itu hidup berdampingan dengan kita. Untuk percaya tidaknya itu kembali ke individual masing-masing. Tapi yang perlu diketahui, sudah tertera dalam Al-Quran juga ya. Sudah tertera dalam Al-Quran, banyak yang hadis yang menjelaskan bahwa kita itu berdampingan hidup dengan hal yang seperti itu. Betul kayak gitu ya Pak Ipul ya? Iya benar. Ya, kalau menurut saya sih goib ada di hadis Al-Quran kan udah jelas ya kan. Mau goib mau keilmuan tuh ada Pak. Ada semua, nanti kita praktekkan tentang ilmuwan ada. Berarti ini kira-kira ada sangkut pautnya sama yang namanya hal-hal pelet seperti itu ya Pak Ipul ya? Atau santet? Kalau saya sih positif ya. Mau itu pelet, mau itu santet apapun. Saya nggak ngarah ke situ, nggak pernah. Intinya gini, mungkin itu ujian buat diri kita, biar lebih baik lagi. Contohnya gini, Gusti Allah itu menciptakan manusia, pasti dikasih ujian. Ujian itu ada nggak sih obatnya? Ya ada. Termasuk kita sebagai manusia yang
namanya manusia itu kan tidak sempurna ya, semua tidak sempurna, pasti dikasih ujian sama Gusti Allah, entah itu dari rumah tangganya ya, entah itu pakai makhluk gaib apa, saya pun tidak tahu apa-apa. Intinya waktu saya ke rumah Pak Dian, karena Pak Dian itu udah parah ya, saya lihat di video call ya Pak Dian ya, Betul. udah parah banget. Akhirnya saya datang sama Kang Pian ke Jakarta, dia pengen tahu makhluk gaib itu ada atau enggak ya kan gitu. Itu saya sempat emosi ngelihat makhluk itu masih nempel ya, di belakangnya masih nempel, kayak dipijit-pijit lah gitu kan. Akhirnya saya tarik dengan izin Allah, itu ditarik. Kalau kata kita mau pakai mediator ya, mediator lah gitu kan, mediator pengen tahu. Ternyata Pak Dian pun nyampe mundur, nyampe kaget gitu kan, nyampe kabur lah sama istrinya, nyampe kabur gitu kan. Baru pertama kali ya Bang Dian ya? Baru pertama kali Kang ya. Betul. Baru merasakan hal-hal yang seperti itu. Dan selama ini yang saya lihat di YouTube, itu ternyata kejadian juga dengan saya gitu. Di situ baru saya percaya begitu. Nah, setelah malam itu kan Pak Ipul dengan Pian datang ke rumah, mediator, Pian, waduh, benar ini kok begini ya gitu. Ngeri nih. Waduh, Iya. ngeri. Itu seperti Pian katakan, kalau saya bisa melihat itu besar ya, Besar. Pian. Besar. Dan itu kok ya, itu kembali lagi ya, kok masih ada loh di zaman sekarang hal-hal begituan. Aduh. Intinya zaman itu tidak mempengaruhi, karena mereka itu sebenarnya sudah membuat perjanjian dengan Gusti Allah. Allah tidak akan membinasakan mereka sampai hari kiamat nanti. Iya. Jadi dari mula iblis diciptakan gitu, meminta kepada Allah sebelum ditempatkan di neraka, meminta kepada Allah bahwa kaum seperti itu tuh bakalan tetap ada sampai hari kiamat untuk menghasut ataupun menggoda. Bahkan seperti yang sudah Bang Dian rasakan mungkin ya Bang ya. Betul. Menggoda manusia, mengganggu manusia untuk menjadikan temannya di neraka nanti, nauzubillahi min dzalik ya. Jangan sampai kita. Tapi itu bukan menggoda ya. Itu lebih mengganggu ya. Mengganggu. Iya. Dan itu kalau mungkin ya, tidak mungkin ya, di sini alhamdulillah saya masih dikelilingi dengan orang-orang yang baik gitu. Itu saya berpikir mungkin di saat itu kalau mungkin tidak ada Pak Ipul dengan Pian, waduh, Wallahu alam. aduh, saya nggak bisa dijelasin lagi dengan kata-kata lah kalau Itu begitu. ada hikmahnya nggak Pak Dian? Pas semenjak kejadian itu, hikmahnya apa Pak Dian? Apakah ibadahnya lebih rajin dari segi ngajinya? Oh iya, udah pasti. Sesuai dengan arahan dari Pak Ipul dan Pian kan. Ya, salah satunya itu kita harus menjaga ibadah kita. Harus lebih menjaga lagi silaturahmi. Mungkin menurut saya, perkataan saya yang di luar sana itu mungkin menurut pribadi saya itu udah baik, ternyata mungkin masih ada salah satu yang tersinggung mungkin. Jadi saya positif aja sih gitu. Pak Dimas pun sama ya, yang di versi yang kodam. Ya, kemarin sudah dibahas. Ya, di gimana video kan yang nyampe satu sekarang lagi. lebih rajin lagi ibadahnya, sholawatnya, zikirnya, ya kan. Nyampe dulu sempat banyak lah ilmu beliau lah gitu kan. Ya kan, Pak Dian pun sekarang ya mulai belajar lah, ya kan. Kita di sini nggak ada yang pintar, kita di sini sama-sama belajar ya. Betul. Ilmu kita itu sudah tinggi nih dibandingkan satu ini ya. Satu ini kan satu gede ya. Ilmu kita cuma segini nih, Bro. Nih ya. Yang netes. Nih, segini nih bro ya. Nih, satu tetesan. Makanya yang punya ilmu tinggi jangan merasa sombong. Buat apa? Ilmu tinggi tidak bermanfaat buat apa? Oh, ada Pak Ajis ya? Oke. Oh, ada tamu. Oh nih, ada tamu baru nih, Bang. ada tamu. Bang. Luar biasa Bisa, nih. bisa. Niat silaturahmi seperti itu. Khususnya pengen lebih kenal lah dengan keilmuan. Ilmu. Kenapa sih kita belajar harus ada gurunya? Ya harus ada gurunya, Pak. Jangan belajar maaf di Google misalkan ya. Di buku buku panduan. Nggak ada gurunya itu yang ada stres, Kang. Benar. Kebanyakannya gitu stres sih. Gitu. Tapi kalau misalnya ada gurunya ya bisa. Kira-kira ke Kang Dian ngepek kayak ngepek. Semua orang bisa ngepek. Ke Kang Ajis ngepek kayak ngepek. Wah, Bisa ngepek. Tergantung keimanan Pak
Tergantung keimanannya Padian. Kalau Padian imannya kuat ya nggak bakalan kena, ya kan. Kalau Padian misalkan keimanannya kurang kuat itu kena, gitu. Kan beda versi orang-orang, ngerti nggak kan Dian? Karena kenapa? Berbeda-beda, ya kan? Beda-beda. Apalagi orangnya banyak ngelamun, banyak diem, itu bakalan kena pastinya gitu. Ngelamun juga kan ada ngelamun zikir, entah ngelamun diem aja. Iya. Gitu. Kalau Kalau ngelamun itu yang bermanfaat, ngelamunnya sambil zikir gitu ngelamun. Iya. Ada beberapa segelintir netizen yang mungkin berkomentar ya. Berkomentar, oh katanya untuk ilmu laduni itu ngefeknya hanya ke murid-muridnya. Bahasanya tester. Betul. Ngefeknya itu hanya ke murid-murid. Ngefeknya hanya ke tester. Pokoknya yang ibaratnya sudah didoktrin di balik layar. Seperti itu. Gini, teman-teman. Saya dulu bukan dari orang laduni. Saya dulu belum gabung dengan yang namanya ilmu laduni. Tapi saya penasaran. Ya sesuai dengan pertanyaan tadi. Abang-abang ini pasti bertanyanya seperti itu. Dan teman-teman yang di rumah pasti bertanyanya, wah ini pendapatnya, ini apa, efeknya hanya orang-orang itu. Karena mungkin udah kenal, udah tahu. Nah, jadi gini, saya dibilang tadi, saya bukan dari laduni. Dulu, saya penasaran. Akhirnya memberanikan diri, saya beneran nyoba. Dulu itu awalnya itu saya itu ngetes pakai tenaga dalam saya, Bang. Berarti laduni itu lawannya yang punya ilmu juga ya? Iya. Iya kan? Benar. Jadi tidak hanya orang yang ibaratnya yang apa? Yang zolim gitu kan. Yang emosinya tinggi. Itu tidak. Ketika kita punya keilmuan, contohnya tadi. Saya punya keilmuan tenaga dalam. Ketika saya mau ngetes gitu, mau ngecek, ingin ibaratnya mau nembak nih, mau nembusin. Kalau orang biasa mungkin kalau kita tembak pakai tenaga dalam, orang itu bisa kesakitan ataupun akhirnya saya penasaran. Saya coba pakai tenaga dalam saya, ternyata berat gitu. Maksudnya nggak bisa. Dan tenaga dalam pun sebenarnya banyak versi. Tenaga dalam saya dan tenaga dalam Dimas kan beda-beda juga. Ketika kita, maksudnya saya nih tadi ngecek contohnya pakai tenaga dalam, itu secara tidak langsung saya berniat untuk merusak tubuh. Jolim ya berarti ya? Iya, merusak tubuh Bang Dian ini. Karena mau saya tembak pakai tenaga dalam. Soalnya jangankan tubuh manusia, bata ya, bata yang apa sekarang yang putih itu, bata hebel. Kalau kita udah power, kita pukulin ke itu mau berapa lapis bata pun belah. Apalagi tubuh manusia daging sama tulang gitu ibaratnya kan. Udah gitu. Jadi bagi teman-teman yang kira-kiranya masih penasaran gitu, masih penasaran dengan ya pokoknya seperti cerita saya tadi, yang awalnya nggak percaya tapi teman-teman punya keilmuan, entah itu punten ilmu tenaga dalam, asror, sambatan, pamacan dan lain-lain, boleh lah gitu. Kita ngopi-ngopi bareng, kita membahas secara sharing, kekeluargaan, kita sharing biar nanti Guru Ipul yang menjelaskan gitu. Meluruskan aja ya. Meluruskan saja. Kita tentukan lokasinya, kita ngopi bareng, kita silaturahmi. Oke? Mungkin gitu aja kali ya. Oke, cukup. Ya, gitu aja ya. Pokoknya buat teman-teman simak terus video ini sampai habis ya. Jangan nontonnya setengah-setengah. Yang ada nanti pemahamannya setengah. Kalau bisa mah simak terus sampai habis biar paham, nggak gagal paham apa yang dikatakan Kiraden, apa yang dikatakan Dimas, Bang Dian, katakan saya. Pokoknya gitu aja. Yang positif boleh diambil, yang negatif jangan diambil. Karena kita juga namanya manusia, pasti mempunyai kesalahan. Manusia itu tempatnya salah. Betul. Intinya ngopi dulu, Bro. Intinya kita ngopi dulu. Bang Ajis, ngopi dulu. Sip. Oke, mantap. Ya buat teman-teman pokoknya jangan lupa tetap ikuti terus channel kita di Majelis Nur Zikirullah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.